Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menanggapi beberapa komen dari netizen di video-video saya sebelumnya. Yang pertama, kasus produk H katanya sudah dilaporkan oleh dokter YouTuber bahwa krimnya mengandung zat berbahaya. Sudah dilaporkan ke BPOM tahun 2019. Kenapa BPOM tidak bertindak? Jadi, BPOM itu pasti bertindak dan melakukan investigasi atas laporan terkait. Hasil investigasinya, bila ada produk dengan kandungan zat berbahaya, pasti akan kena sanksi. Kenapa? Karena banyak kasus klinik ternama juga yang sudah kena sanksi dan masuk ke pengadilan. Nah, kasus produk H ini katanya sedang bergulir di pengadilan, tapi prosesnya tidak terlalu diekspos ya oleh dokter YouTuber. Jadi yang melaporkan sendiri adalah pihak owner produk H. Begitu. Jadi kesimpulannya apa? BPOM pasti bertindak sesuai prosedur atas laporan dokter YouTuber. Lalu yang kedua, kenapa kalau kita tahu ada maling nggak langsung dicegah? Harus buat laporan dulu ke polisi, kan keburu malingnya kabur begitu. Jadi tidak semua kasus bisa dianalogikan seperti maling itu, ya. Tapi bolehlah kalau mau dimasukkan dalam analogi itu jadinya seperti ini ya. Jadi misalnya si maling itu pakai baju biru, topi biru. Kita lihat tuh ada di rumah tetangga kita. Nah, tindakan kita adalah mencegah maling supaya tidak kabur kan, ya. Jadi jangan bikin konten atau datang ke stasiun TV kemudian gembar-gembor hati-hati yang pakai baju biru dan topi biru itu maling. Nah, tidak seperti itu. Tapi tindakan kita harus spesifik pada objek yang kita lihat begitu. Ya, nah penerapannya dalam kasus krim berbahaya itu bagaimana? Jadi kalau ada teman kita yang misalnya curhat sama kita, dia pakai krim X langsung putih glowing, kemudian setelah tidak pakai 1-2 hari mukanya malah tambah jelek, malah timbul jerawat, timbul flek seperti itu. Nah kita harus curiga, boleh krim X itu kita periksa di lab. Ya, misalkan ternyata ada kandungan zat berbahaya, kita laporkan ke BPOM. Ya kan ada Halo BPOM. Kemudian tindakan spesifik terhadap produk tersebut ya udah kita bilang sama teman kita jangan pakai produk itu. Ya, berarti kita menyelamatkan teman kita. Tapi jangan generalisasi bahwa krim merek X itu mengandung zat berbahaya dan kita gembar-gemborkan di medsos atau di media. Itu nggak boleh karena kita harus tunggu sidak BPOM yang mengambil sampel dan melakukan prosedur itu sesuai dengan wewenangnya begitu ya. Apa aja? Jadi BPOM tuh pasti akan verifikasi online shop atau tokonya. Ya, kemudian dia melakukan penyidikan. Siapa yang memasukkan zat berbahaya itu? Begitu. Atau dia akan melakukan pemeriksaan di pabrik manufakturnya. Begitu. Setelah segala sesuatunya jelas, baru ada rilis dari BPOM, boleh kita publikasikan begitu ya. Supaya kenapa? Supaya kita tidak kena gugatan UU ITE pencemaran nama baik gitu. Jadi kesimpulannya, urgensi untuk mengeneralisir suatu produk X mengandung zat berbahaya adalah wewenang BPOM. Masyarakat sudah dewasa dan pintar. Jadi kita edukasi aja mereka untuk mengenali ciri-ciri kosmetika berbahaya. Jangan dicekokin dengan informasi krim A aman, krim B berbahaya, dan lain-lain begitu. Apalagi sumbernya bukan dari rilis resmi BPOM. Itu berbahaya karena kita akan kena pasal pencemaran nama baik. Begitu ya. Jadi sebaiknya kita harus memberikan edukasi masyarakat supaya bisa dengan mandiri mengenali ciri-ciri produk berbahaya. Bukan dengan disuapi informasi yang tidak valid. Begitu. Nah, kemudian isu yang ketiga, apakah gugatan artis endorser berkaitan dengan review dan uji lab DY? Karena hal ini penting. Seolah-olah gugatan artis itu tujuannya untuk menghalangi edukasi atau untuk melindungi yang katanya mafia krim abal-abal. Nah, gugatan artis KP sama sekali tidak ada kaitannya dengan aktivitas review produk dan uji lab yang dilakukan oleh dokter YouTuber tersebut. Pasal UU ITE pencemaran nama baik atau penghinaan tidak tergantung dari hasil lab produk X. Jadi gini ya, jadi ini kasus penghinaan. Seperti ngatain kamu artis nggak bener, begitu. Nggak perlu bukti lab. Jadi bukti-bukti hanyalah rekaman di media sosial. Ya, di media sosial saja. Tidak ada kaitannya dengan hasil uji lab produk.
Nah, kalau hasil uji lab produk, itu nanti mungkin bukti-buktinya masalah kasus di pengadilan oleh owner produk X, ya, yang memang kasusnya juga sudah bergulir, itu beda lagi, begitu. Jadi kesimpulannya, apakah influencer sekarang diberangus dalam memberitakan kebenaran? Tidak. Untuk kasus ini tidak. Jadi kasus gugatan artis KP tidak ada kaitannya dengan review dan edukasi DY, ya, dokter YouTuber. Hal ini penting supaya netizen tidak mispersepsi bahwa DY jadi korban. Tidak. Jadi sama sekali gugatan ini tidak untuk memberangus kebebasan influencer. Kasus gugatan KP adalah murni pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Semoga ini bisa dipahami. Untuk para netizen semua, dukung influencer Anda untuk melakukan edukasi dengan cara yang benar, dengan etika yang baik.